Ida Dhanna ida aqasa ahadukum falyaqul alhamdulillahi rabbil alamin. Jika kalian bersin, kata Rasul, maka hendaklah kalian mengatakan alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian orang yang mendengarnya, falyaqul lahu akhuhu aw sahibuhu, yang mendengarnya mengatakan seperti apa? Yarhamukallah. Sudah apa semuanya saya kira ya? Yang mendengarkan dia memuji Allah, maka kita mengatakan yarhamukallah. Misalkan saya bersin, yang samping saya atau saya mengatakan alhamdulillah, kemudian yang mendengar saya mengatakan alhamdulillah, Mbak Bos misalkan mengatakan yarhamukallah. Siapa semuanya? Yarhamukallah. Kemudian yang mendengarnya lagi falyaqul, ya. Kemudian falyaqul yahdikumullah wa yuslihu balakum. Karena kita didoakan orang lain, semoga Allah merahmatimu. Dia akan mengatakan seperti itu. Mbah Bos tadi mengatakan yarhamukallah. Maka kita juga mendoakan orang yang telah mendoakan kita. Yahdikumullah wa yuslihu balakum. Semoga Allah memberikan hidayah kepadamu dan memperbaiki akhlakmu. Ini adalah doa. Kalau kita didoakan orang lain, jangan sampai kita tidak membalas, kita mendoakannya, ya. Faidah huyitum bitahiyatin, ini dalilnya. Wahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Jika kalian diberi penghormatan orang lain, maka kalian wajib untuk membalas penghormatan tersebut setidaknya sama atau lebih banyak dari penghormatan tersebut. Misalkan kita didoakan orang lain, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, ya, kita kemudian mendoakan apa? Waalaikumsalam warahmatullah, dua dibalas dua. Doa dua apa? Assalamualaikum, semoga keselamatan untukmu, warahmatullah, dan rahmat Allah tertuju kepadamu. Kemudian kita juga mendoakannya waalaikumsalam warahmatullah, atau lebih banyak dari penghormatan yang pertama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua dibalas berapa ini? Tiga, ya. Ini sunnahnya seperti itu. Kalau misalkan ada orang, ya, ke rumah kita membawa jajanan itu kira-kiranya 15.000 untuk anak kita, jangan kita pelit. Suatu ketika kita juga ke rumahnya untuk membalas penghormatan tersebut, ya. Anak kita diberi 15.000, berarti kita kapan-kapan ke rumahnya untuk memberi yang lebih. Misalkan kita bawakan jajan 20.000. Ini adalah penghormatan anak-anak. Dalam Islam itu seperti itu. Indahnya Islam itu seperti itu. Saling balas membalas kebaikan. Tapi kalau keburukan tidak perlu harus kita balas. Biarlah Allah yang akan membalasnya atau kita memaafkannya. Nabi itu adalah seorang pemaaf. Beliau diludahi, diolok-olok, dicaci maki, tidak pernah membalasnya, ya. Bahkan ada seorang yang mengolok-oloknya di pasar Madinah. Orang itu adalah orang Yahudi yang buta matanya. Tiap hari ngolok-ngolok Rasulullah Muhammad itu seperti ini, seperti itu. Jangan kalian mengikuti langkahnya. Orang itu adalah orang yang jahat. Padahal nggak pernah ketemu Rasulullah. Dia hanya mendengar dari orang-orang lain, orang-orang Yahudi yang benci terhadapnya. Tapi Rasulullah setiap hari datang kepada beliau, menyuapi roti kepada orang tersebut. Siapa kamu? Kata seperti itu. Saya adalah Abdullah, kata Rasulullah. Saya adalah hamba Allah. Kemudian, kamu belum makan? Belum. Disuapirlah roti sampai orang buta tersebut kenyang. Suatu ketika Rasulullah meninggal anak-anak semuanya. Kemudian Abu Bakar datang kepada Aisyah. Wahai Aisyah, apa yang belum aku lakukan yang telah dilakukan oleh Rasulullah? Engkau telah melakukannya, ayahku. Abu Bakar ini kan ayahnya Aisyah. Aisyah ini siapa anak-anak semuanya? Istri Rasulullah. Abu Bakar ini adalah sahabatnya, termasuk juga mertuanya. Setelah Rasul meninggal, yang menggantikan Rasulullah itu siapa?
Abu Bakar As-Siddiq. Setelah Abu Bakar siapa? Umar bin Khattab, kemudian Utsman, kemudian Ali. Setelah Rasulullah tadi siapa? Abu Bakar harus penting cerita tentang dua Pak. Siapa tadi yang menggantikan Rasulullah? Ini kayaknya enggak konsennya. Hanya betul Abu Bakar. Terus setelah itu Umar pintar. Terus yang ketiga adalah ya Umar meninggal digantikan Utsman. Utsman meninggal digantikan Ali. Ini harus kita ketahui bersama seperti itu ya. Jadi Abu Bakar ini setelah beliau menggantikan Rasulullah menjadi seorang khalifah, bukan seorang nabi. Pengganti Rasul itu adalah seorang khalifah. Khalifah ini adalah kepalanya atau presidennya orang-orang mukmin ketika waktu itu. Nah, waktu itu belum sebanyak ini, belum sampai Muslim sampai Indonesia belum menjadi negara gitu. Waktu itu bertanya, wahai Aisyah putriku, apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah yang belum aku lakukan? Yang belum engkau lakukan wahai Rasul, yaitu setiap ba'da zuhur beliau pasti akan menuju ke pasar Madinah untuk menyuapi orang buta. Orang buta itu siapa? Orang Yahudi buta, dia di pasar Madinah. Oke, kalau seperti itu nanti pada zuhur saya akan menuju pasar Madinah untuk menyuapinya. Orang itu meracau, oh jangan kalian mengikuti Muhammad itu orang jahat dan lain sebagainya. Tidak tahu Muhammad sudah meninggal. Yang telah menyuapinya setiap hari itu adalah Nabi Muhammad. Kemudian datang dia kepada orang tersebut, disuapinya gerang-gerang. Kamu pasti bukan orang yang biasa menyuapiku. Iya, siapa engkau? Aku Abu Bakar. Terus orang yang telah menyuapiku mana? Dia telah meninggal. Namanya siapa? Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terkejut ya. Ya Allah, yang telah aku caci maki tiap hari, yang aku jelek-jelekkan, ternyata orang itu adalah orang yang paling baik yang pernah menyuapiku setiap hari. Subhanallah, ini adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, anak-anak semuanya. Maka kalau orang menjelekkan nama kita, nggak perlu harus kita balas. Allah lah yang maha tahu. Nanti Allah akan menunjukkan yang baik itu siapa, yang buruk itu siapa. Sampai di sini paham? Nah, ini harus kita ketahui bersama seperti itu. Berikutnya, idza arafa al-ghulamu yaminahu min shimalihi famuruhu bis-sholati. Jika seorang anak telah mengetahui kanan dan kirinya, maka perintahkanlah sholat. Nah, ini dalam hadis yang lain, sholat itu ya adalah kita memerintahkan anak kita di umur 7 tahun. Siapa yang sudah 7 tahun? Hampir semuanya sudah ya, karena anak saya 6 tahun, Ziyad itu baru 6 tahun. Ya sudah saya ajarkan untuk melakukan sholat, ya menunaikan sholat, menjalankan sholat, meskipun sholatnya nggak jelas, mentah-mentah tak jewer kalau bilang. Tapi memang dia masih 6 tahun, ketika 7 tahun keluar seperti itu, maka kita harus menjewernya dengan keras. Kamu nggak boleh keluar masjid sebelum selesai salam, seperti itu. Ini adalah ajaran Rasulullah. Kalau sampai 7 tahun belum kita perintahkan sholat, ya tiba-tiba dia sudah balik nanti di umur 10 tahun, ya 7 tahun sampai 10 tahun itu adalah umur pembelajaran anak-anak semuanya. Sholat, puasa, dan lain sebagainya. Ini adalah pembelajaran kepada anak-anak semuanya. Di umur 10 tahun itulah dia wajib untuk melaksanakan sholat. Jika umur 10 tahun ternyata tidak melakukan sholat, melaksanakan sholat, maka yang berdosa adalah orang tuanya. Sampai di sini paham? Yang berdosa adalah orang tuanya, karena di umur 7 tahun tidak memerintahkan anaknya untuk melaksanakan sholat. Nah ini, maka kita wajib menekankan pentingnya sholat. Sholat ini penting. Nah,
Kenapa penting? Karena menghadap Allah. Siapakah Allah? Allah adalah Tuhan kita semuanya, yang telah memberikan mata, yang telah memberikan hidung, yang telah memberikan tangan ini bisa bergerak. Ada nggak tangan, dia mempunyai tangan tapi nggak bisa bergerak? Ada banyak orang-orang yang stroke itu, dia punya tangan, tangannya tapi kaku saja. Maka ini adalah orang-orang yang tidak diberikan pergerakan tangan oleh Allah. Kita masih diberikan pergerakan oleh Allah, kita syukuri dengan melaksanakan sholat. Nah, Allah itu ada di mana? Di mana saja. Allah itu ada di mana saja, tapi tidak terlihat oleh matamu, karena matamu sendiri tidak bisa melihat jin. Ya, jin kamu bisa melihat nggak kira-kira? Nggak bisa, apalagi Allah yang telah memberikan semuanya, yang luar biasa dan yang maha agung. Nah, ini harus kita tekankan dalam kehidupan kita seperti itu, anak-anak semuanya. Tidak qulta li sahibika yaumal jumu'ati al-musit wal imamu yaktubu faqat lahut. Jika kalian di hari Jumat pas kebetulan seorang imam khutbah, ya, kalian ngomong-ngomong sama temannya sendiri, maka faqatlah maut, kalian tidak mendapatkan pahala apapun, Jumatan kalian hilang. Makanya jangan sampai ngomong sendiri saat khutbah Jumat. Imam khutbah kita harus mendengarkan, ya, ansit, maka dengarkanlah, merunduk dan mendengarkan. Ngantuk-ngantuk sedikit nggak masalah, mendapatkan pahala. Ya, yang ngantuk-ngantuk ya sampai tidur, tidak mengapa, itu adalah pahala. Sampai kecapean, mungkin sedang aktivitas banyak, sampai kecapean di masjid sampai ngantuk-ngantuk, ya tidak mengapa. Yang penting tidak ngobrol sama temennya. Kalau ngobrol faqatlah maut, maka Jumatannya tidak mendapatkan pahala. Ya, mau tidak mendapatkan pahala Jumatan? Tidak mau, ya. Maka ini adik-adik semuanya harus mendengarkan khutbah Jumat dengan baik. Kemudian idza qala al-abdu ya rab qala Allah labbaik abdi saltuti. Jika seorang mengatakan kepada Tuhannya ya rab, diangkatlah tangannya, ya Allah. Kemudian Allah akan mengatakan kepada hamba tersebut, apa yang bisa aku bantu, apa yang aku bisa kasih kepadamu wahai hambaku. Nah, ini artinya apa, anak semuanya? Kalau kita meminta, hanya mintalah kepada Allah. Kalau kita ingin sesuatu, mintalah kepada Allah. Allah lah yang maha memberi. Jangan menggantungkan kehidupan kita kepada orang yang hidup di dunia ini. Menggantungkan kita kepada pemimpin itu pasti akan lengser dari jabatannya. Menggantungkan kita kepada kehidupan orang-orang yang kaya, ya, kekayaan itu pasti akan hilang suatu ketika nanti, akan raib, ya, sudah tidak mempunyai kekayaan lagi. Menggantungkan kita kepada orang yang badannya besar, maka suatu ketika dia akan menjadi kurus, penyakitan, mati. Maka gantungkanlah apa saja yang kalian inginkan hanya kepada Allah. Apalagi menggantungkan kepada benda yang mati. Yakin bahwa cincin ini membawa keberkahan untuk kehidupannya. Boleh nggak kita meyakini seperti itu? Boleh? Nggak boleh. Ya, karena cincin itu adalah benda mati. Yang memberikan keberkahan kehidupan kita itu siapa? Allah. Tidak boleh kita menggantungkannya. Intinya semuanya kita serahkan kepada Allah. Hanya padamulah aku berserah, dan hanya padamulah aku meminta. Ya, meminta itu hanya kepada Allah. Masalah apapun yang kita hadapi, maka serahkan kepada Allah. Allah lebih tinggi, lebih besar daripada masalah yang kita hadapi. Kalau masalah kita itu besar, maka Allah lebih besar daripada masalah kita. Berikutnya, idza qamal abdu fi salatihi, idza qara'a ibnu adam as-sajdata fasajada i'tazala syaitan yabti lahu ya wailah
umira ibnu Adam bisujudi fasajada lahu falahul jannah wa umirtu bisujudi fa'asautu faliyahna. Berikutnya kata Rasulullah, jika seorang mendengar ada ayat sajdah kemudian dia sujud sajdah ini, kemudian dia sujud, maka setan akan berkata dan dia menangis, ya Allah, ya, wahai celakalah aku diperintahkan untuk sujud kepada Allah tapi aku tidak sujud, kemudian aku mendapatkan neraka. Sementara orang-orang muslim ya diperintahkan untuk sujud, mereka sujud, maka dia akan mendapatkan surga. Inilah yang dikatakan oleh setan. Setan itu anak-anak semuanya takut kepada orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang pandai dalam agama. Itu mereka takut. Tapi mereka tidak akan takut kepada orang-orang yang ahli ibadah. Artinya apa? Sebelum kita menjadi ahli ibadah, maka kita harus menjadi orang yang alim, pintar agama dulu. Maka belajarlah agama sungguh-sungguh ya. Nanti ya setelah ini mondok lagi juga, setelah MI mondok lagi biar pintar agama, biar pandai dalam agama. Karena orang yang pandai agama, sekali lagi setan takut. Ada orang yang tidur, suatu ketika dikatakan Rasulullah, ada orang yang tidur di depan masjid ya, sementara ada orang yang ahli ibadah di masjid ya, dia itu pengen mengganggu orang yang ahli ibadah tadi ya, kehalang sama orang yang tidur, tapi dia adalah orang yang alim, orang yang berilmu, orang yang pintar, orang kiai misalkan, kiai benar-benar ya. Nah ini kiai yang benar-benar kiai, pandai agama ya, pandai kitab, pandai Al-Quran, pandai hadis. Maka setan ini lari terbirit-birit ya, sampai ketakutan. Karena apa? Dia melihat ada orang yang pandai alim, orang pintar agama tidur di depan masjid. Meskipun itu cuma tidur saja, setan itu takut. Tapi kalau orang yang ahli ibadah tanpa ada rasa takut kepada Allah karena dia tidak mempunyai keilmuan di situ, maka setan akan senantiasa mengganggunya. Ini. Kemudian idza quriba ahadukum idza kasurat dzunubul abdi falam yakul lahu minal amal ma yukaffiruha ibtalahu Allahu bil husni liyukaffiraha anhu. Jika seorang ya hamba sudah banyak mempunyai dosa terhadap Allah, maka dia akan diuji dalam hatinya kegelisahan, kegundahan. Orang kalau banyak dosa itu, anak-anak semuanya, akan banyak kesedihan dalam hidupnya, dalam hatinya. Hatinya penuh rasa tidak tentram. Maka jangan sampai banyak dosa. Orang banyak dosa itu tidak ada rasa tentram dalam kehidupannya. Rasa-rasanya itu tidak bahagia. Dia perasaannya kok sedih terus. Padahal hartanya banyak, padahal mobilnya mewah, rumahnya besar, namun tidak ada rasa kebahagiaan dalam kehidupannya. Kenapa seperti itu? Karena dia berdosa kepada Allah. Kalau tidak berdosa kepada Allah, insya Allah ada rasa bahagia dalam kehidupannya. Semakin kita banyak amal ibadah kita, maka semakin bahagia kehidupan kita. Sekali lagi, harta tidak akan menunjukkan seorang itu bahagia ataukah tidak. Letak kebahagiaan itu adalah ketika kita beribadah kepada Allah, ya, kita akan bahagia, yakin itu, ya. Sekali lagi, harta tidak akan menjadikan seorang bahagia. Harta ini cuma sesaat saja. Kebahagiaan itu saat kita menghamba kepada Allah, sholat kepada Allah, yang lain membaca Al-Quran, zikir kepada Allah. Ini adalah kebahagiaan yang akan kita dapat. Kemudian berikutnya, idza kana akhiruz zaman,
karena qiwamu dinin nasi badunyahum ad-darahim wad-dananir. Jika nanti suatu ketika akhir zaman, maka yang diagung-agungkan oleh kaumku orang Islam adalah duit, ad-darahim wad-dananir, dirham dan dinar. Dirham itu uang, ya, dinar itu juga uang, mata uang dari emas dan perak. Dirham itu dari perak, dinar itu dari emas. Dinar itu lebih tinggi daripada dirham, ya, dirham. Ini mahalnya luar biasa. Emas 1 gram itu setara dengan 600.000 rupiah. Mahalnya luar biasa. Maka di akhir zaman nanti orang-orang itu semakin kaya, kata Rasul dalam hadis ini. Tapi ya, mereka hanya menuhankan kekayaannya saja, ya, tidak menuhankan Allah. Artinya apa anak semuanya? Di akhir zaman ini orang cuma sibuk mengejar duniawi saja. Ada adzan, tidak ke masjid, malahan mengejar dunianya, ya. Sholat tarawih tidak mau sholat, ya. Kemudian ada orang membaca Al-Quran, tidak mau ikut dalam membaca Al-Quran, tidak mau ikut dalam majlisnya. Ada orang ngaji, tidak mau dia ngaji. Dia merasa nyaman dengan kehidupannya, yaitu mencari rizki, mencari duniawi saja. Kemudian hilang ukhrawinya, hilang ibadahnya. Ini yang terjadi di akhir zaman. Sama seperti halnya zaman ini, banyak orang yang lalai dari Allah, zikir kepada Allah, hanya sibuk untuk urusan duniawi saja. Kemudian idza mata waladul abdi qala Allah ta'ala lil malaikah qabattum walada abdi fayaquluna na'am fayaqulu qabattum samrata fuadihi fayaqulu na'am fayaqulu madza qala abdi fayaqulu hamidakallah hamidaka wastarja'a fayaqulu Allah ta'ala ibnu li abdi baitan fil jannati wa sammuhu baital hamd. Jika anak seorang hamba muslim mati, anak itu berarti umurnya masih belum balik, ya, belum dewasa. Nah, contohnya seperti apa? Ya, anaknya semuanya belum dewasa, ya. Andaikan misalkan meninggal, Allah kemudian bertanya kepada malaikat, wahai malaikat, apakah engkau mengambil nyawanya anak tersebut? Bapaknya kayak gimana setelah anaknya diambil? Ya, wahai Allah, aku telah mengambil nyawa anak tersebut. Kemudian apa yang dilakukan oleh ayahnya? Ayahnya sedih dan membaca istirja kepadamu, wahai Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami adalah milik Allah yang akan kembali kepada Allah. Kemudian Allah setelah mendengar penuturan malaikat tersebut, Allah kemudian mengatakan, ibnu li abdi baitan fil jannah, bangunlah untuk orang tuanya yang telah bersedih hati kehilangan anak tercinta tersebut, ya, baitan fil jannah, rumah yang ada di surga. Rumah di surga itu bukan seperti hanya rumah kita. Rumah kita kecil sekali kalau dibandingkan dengan rumah yang ada di surga. Rumah surga itu tidak terkira luasnya gerbang surga. Kemarin saya sampaikan perjalanan dari mana ke mana, dari Irak ke Saudi Arabia, Makkah, ya, jauhnya luar biasa. Dari Irak sampai ke Makkah itu melewati Jordania, negara Jordania, kemudian Arab Saudi. Ini luasnya luas banget. Itu gerbang surga. Nanti rumah kita seperti apa kalau gerbangnya aja seperti itu? Luasnya antara satu kamar dengan kamar yang lain tidak terkira rumahnya. Ya, satu kamar dengan kamar yang lain mungkin jaraknya harus ditempuh dengan ojek online, ya. Pesan ojek baru sampai kamar nanti. Saking luasnya kamar tersebut, masya Allah, tidak bisa terkira kita indahnya surga. Tajri min tahtihal anhar, mengalir di bawahnya sungai. Indah nggak? Kita melihat kamar kita di bawahnya ada gemericik air, masya Allah.
Lantai kita ini kan enggak tembus pandang ya. Kalau nanti lantai di surga itu tembus pandang, masya Allah. Tembus pandang seakan-akan kaca di bawahnya itu mengalir sungai-sungai. Mengalirnya bukanlah sungai yang dari air biasa, tidak. Anhar min laban, ya, dari susu putih bersih jernih, masya Allah. Sungai kok dari susu pak? Itu susu sapi ini untuk piro pak, misalkan. Tidak bisa terkira. Terus tajri anhar yang kedua adalah anhar min asal, dari asal madu. Masya Allah, madu itu dari apa? Lebah tawon ya, lebahnya itu berapa juta, tidak tahu kita, masya Allah. Itu mengalir, kita bisa menyerapnya, meminumnya secara langsung. Subhanallah. Kemudian min khamrin ladzatil lisyaribin, dalam Al-Qur'annya dikatakan seperti itu. Ada yang dari khamr. Khamr itu apa? Arak, anggur. Tapi anggur yang tidak memabukkan. Dalam surga tidak ada memabukkan, tidak ada. Tidak ada orang teler gara-gara anggur. Anggurnya menyehatkan, enak sekali. Nah, ini adalah yang harus kita ketahui bersama. Jadi surga itu bukanlah mengalir airnya putih seperti air kita, tidak, apalagi air kotor, misalkan air kayak sungai kayak gitu ya, air yang sudah tercampuri dengan kotoran dan lain sebagainya, tidak ada, bersih surga itu, masya Allah. Ini janjinya Allah terhadap orang-orang yang anaknya meninggal ketika waktu kecil. Anak saya meninggal di umur 10 tahun, ya. Alhamdulillah, bukan alhamdulillah ya, saya tidak mensyukurinya, tidak. Tahun kemarin meninggal, ya. Berarti saya akan dibangunkan oleh Allah kalau memang saya, ya, tidak merasa sedih hati, tidak merasa menyalahkan Allah, saya akan dibangunkan oleh Allah rumah yang ada di surga, dan itu dinamai sebagai rumah Al-Hamd, Baitul Hamd, rumah, ya, pujian, rumah pujian. Alhamdulillah, itu adalah segala puji bagi Allah, berarti rumah pujian. Ini anak-anak semuanya, janji Allah kepada orang tua yang telah anaknya diambil ketika waktu kecil, pasti mereka akan dipertemukan lagi di surga oleh Allah, ya, dengan anaknya yang telah meninggal tersebut. Anaknya senantiasa menangis karena anak kecil itu belum mempunyai dosa. Anak yang belum balik itu berdosa nggak? Belum mempunyai dosa apapun. Kalian yang belum balik semuanya ini belum mempunyai dosa apapun. Andaikan kalian mempunyai salah itu tidak dicatat oleh Allah, ya. Inilah enaknya kalau anak kecil. Kalau anak kecil itu meninggal, otomatis langsung masuk surga. Dan anak kecil dimasukkan surga tidak mau. Jadi kan nanti dia senantiasa nangis di pintu surga menyebut nama ayahnya. Pak aku, ya Allah, nangis ya. Mak aku, sampai Allah bingung. Ayo mas lah, dimasukkanlah sekalian orang tuanya ke surga. Nah, ini yang terjadi pada anak kecil yang mati di umur kecil, ya. Tapi kalau sudah umur dewasa meninggal, tetap wajib, ya, dihisab nanti, tetap akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang ingin saya sampaikan, semoga bermanfaat. Sudah setengah 6, 40 menit kita pengajian, semoga bermanfaat. Besok insya Allah kita lanjutkan lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.